Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiana dengan NIM 22650094. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas 6 dari mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi untuk soalnya itu, cari di internet satu jurnal ilmiah tentang forward chaining dan satu tentang backward chaining, dua jurnal. Untuk penjelasan jurnal tentang forward chaining sudah terlihat pada layar ini. Di sini untuk judulnya penerapan metode forward chaining pada sistem pakar pendeteksi awal Omicron. Kemudian untuk penulisnya itu yaitu Devi Ayu Indasari, Noviadi dan Mardalius. Volumenya itu 6, volume 6, nomor 2, Desember 2002. Abstrak, Omicron merupakan jenis virus yang lagi mewabah di Kabupaten Asahan, khususnya di Puskesmas Sidodadi, dikarenakan banyaknya masyarakat yang perlu memperhatikan akan gangguan dan penyebab serta gejala yang terjadi pada virus tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya teknologi untuk mendeteksi gejala awal pada virus ini. Tujuan penelitian ini membuat sistem pakar untuk mendeteksi gejala awal Omicron menggunakan metode forward chaining. Tahapan penelitian ini terdiri analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Pendahuluan, Omicron merupakan virus baru yang muncul di Afrika Selatan pada akhir November 2021. Virus yang hanya bisa menular melalui kontak fisik langsung atau tidak langsung ini sangat sulit dideteksi karena gejalanya mirip dengan beberapa penyakit lain. Gejala varian Omicron yang hampir mirip dengan flu dan faringitis membuat orang sulit membedakan apakah mengidap varian Omicron COVID-19 atau hanya flu atau faringitis. Omicron memberikan kecepatan transfer hingga 5 kali lipat dari varian sebelumnya, termasuk varian Delta. Berdasarkan data perkembangan kasus Omicron secara global dan di Indonesia serta proyeksi peningkatan jumlah kasus, tentunya diperlukan beberapa langkah untuk menangani Omicron. Masyarakat harus menjaga physical distancing dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar sebagai pencegahan untuk menekan penyebaran virus Omicron. Metode yang kami gunakan dalam membangun sistem pakainya adalah waterfall dengan tahapan analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Tahapan analisis dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang ada di Puskesmas Sidodadi dalam pengenalan gejala awal Omicron. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan mengenai gejala-gejala awal virus Omicron dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap dokter atau pakar mengenai virus ini. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis yang kami peroleh bahwa masyarakat yang kurang memperhatikan akan gangguan dan penyebab yang terjadi pada virus Omicron sehingga mengalami gangguan pernapasan dan yang telah kami kumpulkan melalui wawancara dan observasi untuk dilakukan pembuatan kombinasi kaedah-kaedah penarikan kesimpulan dengan basis pengetahuan tertentu yang diberikan oleh satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu. Kasus gejala dan solusi awal Omicron. Kasus terkonfirmasi, Anda mengalami sakit tenggorokan, Anda mengalami nyeri atau tekanan yang terus-menerus di dada. Solusi untuk mengatasi perbanyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Jika perlu, minumlah antibiotik atau obat batuk yang mengandung ekspektoran seperti hidroxyl dan guaifenesin. Probable 1. Anda mengalami berdahak. 2. Anda mengalami sakit kepala. Solusi istirahat yang cukup dan minum obat pereda nyeri, paracetamol. Hindari mengangkat beban berat, meregangkan tubuh yang menyebabkan nyeri. 3. Kasus kategori berat. 1. Anda mengalami pilek atau hidung tersumbat, mengalami kelelahan, melase. Istirahat yang cukup, minum cukup cairan, minum antibiotik, periksa ke dokter. Kategori sedang. 1. Anda mengalami nyeri otot atau tubuh. 2. Anda mengalami hidung tersumbat. Solusi: jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain untuk menghindari menerima titisan dari orang yang batuk atau bersin. Kasus kategori ringan. 1. Anda mengalami demam lebih dari 30 derajat Celcius. 2. Anda mengalami sesak atau sulit bernafas. Konsumsi vitamin C selama 14 hari dengan pilihan tabel vitamin C non-asal 500 mg 6-8 jam per oral dalam kurun selama 14 hari, atau tablet hisap vitamin C 500 mg per 12 jam per oral selama 30 hari. Tanpa gejala, Anda mengalami demam atau merasa panas atau menggigil, Anda mengalami nyeri atau tekanan yang terus-menerus di dada. 3. Anda mengalami sesak atau sulit bernafas.
Solusi jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain untuk menghindari minimal tetesan dari orang yang batuk atau bersin. Kemudian pembahasan sistem paket pendeteksi gejala awal Omicron yang telah kami buat telah berhasil dengan menerapkan metode forward cleaning. Hasil analisis yang diperoleh terdapat 6 kasus, yaitu digunakan untuk mendeteksi gejala awal dari Omicron, yaitu terkonfirmasi probable kategori berat, sedang, ringan, dan tanpa gejala. Simpulan, forward cleaning dapat diterapkan pada sistem paket pendeteksi gejala awal Omicron. Sistem ini juga sudah berjalan dengan baik dan dapat menampilkan gejala, kasus, dan solusi yang ditampilkan pada layar menu hasil diagnosa. Selain itu, hasil pengujian sistem menggunakan black box menunjukkan bahwa semua tombol, teks input, dan sebagainya sudah berhasil dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya sistem ini dapat membantu pihak puskesmas dalam menangani pasien yang terindikasi COVID-19 jenis virus Omicron dengan maksimal, sehingga dapat mengurangi risiko dalam proses penanganan tersebut. Kemudian kita lanjut pada kedua untuk bagian backward chaining. Untuk judulnya yaitu sistem paket dengan metode backward chaining untuk optimalisasi layanan helpdesk e-government. Volume 3 nomor 2. Penulisnya itu Poppy Hariona. Abstrak. Layanan helpdesk e-government merupakan layanan bantuan untuk menangani kebutuhan user terkait dengan gangguan dan permasalahan yang terjadi, baik itu infrastruktur dan jaringan, aplikasi dan sistem informasi, serta keamanan informasi yang terjadi di pemerintahan Kota Payakumbuh. Pada saat ini, sebagian besar pengaduan yang masuk pada front office helpdesk selalu membutuhkan teknisi dalam penanganannya, meskipun adanya keterbatasan sejumlah teknisi untuk penanganan permasalahan e-government di Kota Payakumbuh. Pendahuluan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh merupakan ujung tombak kesuksesan penyelenggaraan e-government di Kota Payakumbuh yang berperan sebagai penyedia dan pengelola infrastruktur e-government. Kemudian di sini kita lanjut pada metode penelitian. Penelitian menggunakan kerangka kerja penelitian untuk menggunakan metodologi penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian. Apa yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat, yaitu dikasih masalah, menentukan tujuan, mempelajari literatur, mengumpulkan data, menyelesaikan masalah dengan metode backward chaining. 1. Membuat basis pengetahuan. 2. Menentukan rule atau aturan. 3. Menentukan goal atau solusi. Merancang sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Hasil dan pembahasan analisis data. Data yang digunakan pada penelitian adalah data laporan gangguan dan permasalahan yang masuk ke helpdesk e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dari Juli tahun 2019 sampai dengan Juli 2020 yang terdiri dari jenis permasalahan, gejala yang terjadi, dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Pengujian hasil penelitian ini digunakan untuk optimalisasi layanan helpdesk dengan meningkatkan keakuratan diagnosa laporan permasalahan yang masuk ke helpdesk. Kesimpulan, sistem paket helpdesk e-government dengan metode backward chaining dapat diterapkan untuk memberikan dan mengoptimalisasi layanan helpdesk e-government. Dengan sistem paket helpdesk e-government dapat membantu petugas front office dalam penyelesaian laporan permasalahan yang masuk ke helpdesk e-government tanpa harus menunggu teknisi terkait. Perbedaan isinya yaitu pada judul 1 menggunakan forward chaining yang diterapkan pada sistem paket pendeteksi gejala awal Omicron. Sedangkan pada jurnal kedua yaitu menggunakan sistem paket helpdesk e-government dengan metode backward chaining dapat diterapkan untuk memberikan dan mengoptimalisasi layanan helpdesk e-government. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.